Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang selayaknya membasahi lidah kita di atas keyakinan hati dan amalan kita, disebabkan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua hidup di bulan yang mulia. Yang alhamdulillah kita telah mengkaji dari kisah Nabi Nuh alaihi salam secara ringkas. Dan di pertemuan kali ini kita mengambil faedah-faedah keimanan dari Nuh alaihi salam. Sekali lagi, keimanan yang pertama adalah keimanan yang melahirkan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Rabbuna Jalla wa Ala, Allah adalah pemilik, penguasa dan pengatur, walaupun ia berada di atas langit yang 7. Jadi di atas langit ada 7 lapis langit. Di atas 7 lapis langit ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy ada Allah Azza wa Jalla, yang jaraknya satu langit dengan langit yang lain itu berjarak 500 tahun perjalanan. Namun walaupun ia begitu tinggi, menurut kita jauh, tapi bagi Allah Azza wa Jalla dekat. Dan dia melihat dan mengawasi segala sesuatu yang kita lakukan. Maka dari itu datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah melihat semut hitam yang berjalan di atas batu hitam pada malam gelap gulita. Mengapa tidak? Dia As-Sami'ul Basir. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Allah melihat kaumnya Nabi Nuh alaihi salam telah beribadah kepada selain dari Allah Azza wa Jalla, Allah Ar-Rauf, Allah yang maha memiliki kasih sayang kepada hambanya, mengirimkan seorang Rasul untuk memberikan peringatan. Dan dari kisah Rasul, dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, sekali lagi kita ingatkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang paling utama, yang paling pertama dikirim oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak semua Nabi adalah seorang Rasul, dan tidak semua Rasul dia termasuk ulil azmi. Apa ulil azmi? Ulil azmi adalah yang memiliki kekuatan yang teguh. Salah satunya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Di antara keutamaan Nabi Nuh alaihi salam, dia termasuk adalah seorang Rasul sekaligus ulil azmi. Dan di antara keutamaan lagi Nabi Nuh alaihi salam, dia diberikan umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sekali lagi, pelajaran yang kedua yang mampu kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah walaupun umur kita panjang ribuan tahun, karena Nabi Nuh berdakwah saja 950 tahun. Kalau diangkat menjadi Rasul, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan di umur 40 tahun sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai Rasul. Ada mengatakan 250 tahun, 350 tahun, atau 80 tahun. Kita ambil misalnya sesuai dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 tahunan. Ditambah berdakwah 950 tahun, berarti hampir 1000 tahun. Setelah berdakwah masih hidup sekitar 60 tahun, jadi 1000-an tahun lebih. Maka dari itu, walaupun panjang umurnya, tetap kematian menjemputnya. Maka dari itu kita, walaupun kita berangan-angan ingin hidup 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tetap kematian tetap menjemput kita. Itu pelajaran yang harus kita pahami bersama. Kemudian pelajaran yang ketiga, untuk kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya seorang Rasul hanyalah tugasnya menyampaikan kebenaran dan memperingati bahayanya dosa dan maksiat. Begitu pula seorang ayah kepada anaknya. Begitu pula seorang suami kepada istrinya.
seorang keluarga kepada keluarganya, itu cuma menyampaikan kebenaran. Berapa banyak kebenaran yang kita sampaikan, namun ditolak, dicela, dihina, ditertawai. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, dia dicela, ditertawai, bahkan dihina, bahkan mau dibunuh. Itu tidak menjadikan dia berhenti mengatakan yang hak dan mengatakan yang batil itu batil, bahkan kepada anaknya. Maka dari itu hingga akhir ayat, hendaknya kita terus menyuarakan yang hak adalah yang hak dan yang batil adalah yang batil. Terus memperingati tentang jalan-jalan mendekatkan ke surga dan memperingati tentang bahayanya jalan-jalan yang mendekatkan ke dalam api neraka. Itu yang harus kita lakukan, baik untuk diri kita, kepada keluarga kita, untuk diri kita, kepada anak kita, dan kepada masyarakat kita secara umum. Ini yang pelajaran yang harus kita mengambil pelajaran di dalamnya, dan hendaknya kita bersabar di atasnya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun yang mengikutinya hanyalah sekitar 80 orang. Bahkan di kalangan ahli sejarah ada yang mengatakan cuma 8 orang di kalangan ahli sejarah. Tapi yang lebih benarnya adalah kurang lebih 80 orang. Kemudian pelajaran yang selanjutnya, yang selayaknya untuk kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihissalam, ketaatannya kepada Nabi Nuh alaihissalam mengantarkan kepada kebaikan yang sangat banyak, dan bahaya dari menyalahi perintah Rasul itu adalah bencana bagi kita. Maka dari itu kalau ada perintah Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita menjawabnya, karena itu adalah kehidupan. Namun ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, maka hendaknya kita jauhi, karena itu hakikatnya adalah kematian. Kemudian dari pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihissalam, bahwasanya dosa itu menghancurkan bumi, dan bahwasanya ketaatan itu akan mendatangkan kebaikan kepada bumi. Sebagaimana dari kisah Nabi kaum Nabi Nuh alaihissalam, disebabkan segelintir orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi kalau maksiatnya berupa peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, hampir-hampir langit runtuh dan terbelah, disebabkan Allah sangat murka terhadap kelakuan hal tersebut. Dan ini yang harus kita pahami, bahwasanya dosa memberikan dampak pada tubuh kita, memberikan dampak pada ruh kita, memberikan dampak pada hati, fikiran, keluarga, ekonomi, dan selainnya. Dari bentuk ketika kita melihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, berapa banyak harta yang tenggelam, berapa banyak pikiran yang teruraikan, berapa banyak anak-anak, ternak-ternak yang hancur disebabkan dosa dari sebagian orang. Maka dari itu ketika kita menginginkan kelapangan ekonomi, kelapangan berfikir, kecerdasan berfikir, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali memupuk ketakwaan. Maka dari itu kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala problematikanya, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maka dari itu hal yang sebaliknya, di balik ketakwaan adalah kekufuran. Barang siapa yang melakukan kekufuran, maka Allah akan tutup segala pintu-pintu masalah terhadapnya, dan menjadikan segala sesuatu yang mudah menjadi sulit. Dan ini yang harus untuk kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya hidayah di tangannya. Allah menyelamatkan siapa yang dikehendaki dan membinasakan siapa yang dikehendaki. Walaupun seluruh bumi binasa, kalau Allah menginginkan seseorang menjadi selamat, maka dia selamat. Di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya jangan takut menyuarakan kebaikan.
Jangan takut mengajak kepada kebaikan. Walaupun seluruh dunia membenci kita, walaupun seluruh bumi mentertawai kita, walaupun seluruh dunia menghina, mencela, ingin membunuh kita, jangan takut. Kalau Allah yang menyelamatkan kita, maka tidak ada bahaya seluruh penduduk langit dan bumi. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang akan kita kisahkan. Seluruh penduduk bumi ingin mencelakakan Nabi Ibrahim, membakar Nabi Ibrahim. Tapi ketika Allah menyelamatkannya, api yang panas bisa menjadi dingin. Sesuatu yang sempit bisa menjadi luas. Sesuatu bahaya bisa menjadi kenikmatan jikalau Allah menginginkannya. Sebagaimana dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, ditenggelamkan seluruh bumi, semuanya tenggelam, tapi yang selamat hanyalah Nabi Nuh beserta pengikutnya di atas kapal. Kemudian mudah bagi Allah melembutkan segala sesuatu. Pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Allah melembutkan seluruh binatang-binatang yang ada di dalamnya. Bagi Allah, kalau menginginkan sesuatu yang buas bisa menjadi jinak, sesuatu yang sulit bisa menjadi mudah. Itu pelajaran yang harus kita ambil, pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini di beberapa pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama sekali lagi, bahwasanya ketaatan akan mengantarkan kepada maslahat untuk kita, dan maksiat akan mengantarkan kepada mafsadat. Dan selainnya dari yang kita sebutkan, karena waktu yang membatasi kita, semoga bermanfaat untuk keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.